So ini dia Redmi Pad. Wah, ada sedikit bocoran ini, nggak apa-apa ya. Ini mungkin tadi kalian yang nonton live udah ngeh nih apa aja sih performa dari Redmi Pad. Tapi udah nggak mau gue sebutin biar langsung seru aja kita ngeliat dari desain Redmi Pad itu sendiri. Oh ya, ini untuk untuk cover luarnya ini tuh dibungkus sama kertas gitu. Ini kertas atau kantong ya, berbahan yang seperti tablet-tablet yang pernah gua unboxing sih dari brand lain kebetulan. Tapi ini menurut gua udah cukup oke sebagai perlindungan dari tablet. Artinya Xiaomi memperdulikan dari keamanan dari Redmi Pad itu sendiri. Oke, ini gue buka dan ini adalah desain Redmi Pad. Tapi ini gue mau buka dulu nih beberapa ininya ya, stikernya sebentar. Gue angkat dulu karena ini gak membutuhkan waktu yang mungkin semenit 2 menit mungkin. Nih gue buka dulu. Ada stiker-stiker globalnya ya guys ya. Di sini tuh jadi harus gue buka dulu. Produk global. Agak sulit guys sejujurnya. Ini ada satu stiker yang sulit, mungkin karena gue juga nggak punya kuku ya. Gue nggak merawat kuku, jadi nggak punya kuku yang panjang. Ternyata gampangnya dari sisi yang sebelahnya. Nah, oke. Mungkin emang jadi kayak ada bekas-bekas stiker gini, tapi nggak masalah ya. Ini adalah Redmi Pad. Kalian bisa lihat warnanya di sini kelihatannya apa nih kalau di layar? Sepertinya nih kayak abu, agak rada-rada biru ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat langsung, Redmi Pad ini warnanya abu-abu guys. Jadi abu-abunya itu finishingnya udah cukup oke ya. Finishingnya matte gini. Dia nggak glossy. Gue suka sih ini. Kayak apa ya? Pas kalian denger gini nih. Enak banget sih. Gue ngedenger suaranya aja enak. Terus kalau misalkan kita ketok-ketok gini, nggak kopong guys. Ini tuh padet, ditambah di sini kalian bisa lihat ya. Untuk sensor kameranya di sini ada 1, tapi resolusinya berapa? Nih resolusinya gue tutupin, jadi masih rahasia. Tapi kalau misalkan ngeliat dari desainnya sendiri, sebenarnya mirip-mirip sama HP Redmi itu sendiri ya. Yang HP Redmi di sini gue ada contoh. Mungkin nih gue contohin Redmi Note 11 Pro 5G. Nih mirip-mirip kan? Hampir mirip-mirip lah ya untuk bentuk desain dari modul kameranya itu sendiri. Nah terus kalau misalkan ngelihat dari bagian sampingnya, tipis ya guys ternyata. Redmi Pad ini cukup tipis dan masih muat di satu genggaman tangan gua. Ya meskipun emang rada maksa ya kalau misalkan harus megang Redmi Pad itu satu tangan, tapi ini masih cukup. Gue suka sih tipisnya. Terus kalau misalkan di bagian atas sini kalian bisa lihat nih ada dual speaker, ada 2 biji di sini. Dan di sini ada tulisan Dolby Atmos-nya nih, sesuai sama yang di depan kotak ini, Dolby Atmos. Di sini ada tombol power nih, kecil. Kemudian di sini ada tombol volume. Nggak ketinggalan, ini ada lubang mic. Ini sepertinya mic juga. Dan ini SIM tray. Bentar, gue mau ngambil SIM ejector tadi dulu. Kita mau lihat secara langsung. Sebenarnya SIM tray dari Redmi Pad itu isinya apa aja. Langsung, wadis. Kok nggak mau kebuka nih, kurang jauh kayaknya. Agak sulit ya guys ya. Ini nih faktor nggak punya kuku gini nih, jadi agak susah buat ngelepas dari SIM tray-nya. Sebentar, gue agak kesulitan untuk membuka SIM tray dari Redmi Pad. Ya beginilah ya kalau live unboxing tuh semua masalah atau kendala yang terjadi di reviewer tuh kalian bisa lihat langsung. Tolong, tidak bisa terbuka. Nah, akhirnya bisa terbuka. Agak berat ini ternyata. Oke. Ini dia tampilan dari
SIM tray Redmi Pad. Kalian bisa lihat ya, ini 1 slot atau 2 slot ya. Ini sepertinya 1 slot aja ya guys ya. Jadi nggak ada 2 atau 3 slot. Atau mungkin ini itu bisa dedicated juga untuk micro SD. Ini gue juga kurang tahu, tapi seenggaknya ini kalian bisa lihat slot dari Redmi Pad itu cuma ada 1 lubang kayak gini aja. Oke, kita balik masukin deh. Nah, ini catatan nih, untuk ngebuka SIM tray dari Redmi Pad itu agak sulit. Nah, terus di bagian bawah ini ada speaker lagi. Jadi total ada 4 speaker, quad speaker di Redmi Pad. Kemudian ini ada port USB Type-C untuk pengisian dayanya. Dan di bagian bawah ya udah kosong, nggak ada apa-apa. Jadi fokus port-portnya itu cuma di bagian sini, sini, dan sini. Oke, kemudian kita ke mana lagi? Ke bagian layar mungkin ya. Nih gue agak lap-lap sedikit. Di bagian layar, kalian bisa lihat ya, ini secara kasat mata, secara apa ya, ini kalau misalnya sekilas nih, kalian bisa lihat untuk bezelnya nih, dia itu segini. 1 ruas jari mungkin, nggak sampai. Setengah ruas jari kelingking gua. Jadi dari ujung sampai setengah. Bezelnya menurut gua cukup tebal. Di bagian kiri kanannya juga cukup. Tapi ya kalau layar tablet nggak masalah ya. Menurut gua sih nggak ada apa-apa. Terus nggak masalah gitu. Terus untuk bagian sininya kalian bisa lihat ada 1 sensor kamera selfie-nya. Dan untuk secara keseluruhan mungkin itu aja dulu kali ya untuk live unboxing Redmi Pad, karena emang gue belum bisa kasih tahu lebih banyak nih mengenai Redmi Pad. Jadi ini adalah godaan awal buat kalian nih untuk penggemar Xiaomi fans atau penggemar Xiaomi di Indonesia. Kalian bisa lihat ini Redmi Pad yang akan hadir di Indonesia. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin nanti gue akan review ya untuk Redmi Pad ini sebenarnya kemampuannya seperti apa dan kinerjanya seperti apa. Mulai dari layar, prosesor, memori, semuanya akan gue bahas mungkin secara live atau bahkan di YouTube Next Trend. Makanya kalian itu pantengin nih media sosial lainnya dari Next Trend, mulai dari YouTube, dari Facebook, Instagram, TikTok, sampai ke situs Next Trend, karena nanti gue juga akan membuatnya dalam bentuk artikel. Nah, secara kesimpulan, intinya Redmi Pad ini cukup menarik dari segi desain karena dia elegan banget nih. Untuk bagian belakangnya gue suka sih warna abu-abunya, meskipun kalau kena cahaya rada biru-biru gitu, tapi ini abu-abunya ciamik, menarik. Nah, yang gue harapkan saat ini hanya satu, harganya itu bisa masuk di kantong, terutama kantong pelajar ya, karena tablet itu sekarang nggak cuma buat orang kerja, tapi orang-orang yang masih sekolah atau masih kuliah itu udah mulai pakai tablet sebagai produk atau gadget buat aktivitasnya. Nah, buat kalian nih yang udah nonton live, terima kasih banyak. Dan kalau misalkan kalian mau tebak-tebakan harga, sok kalian langsung aja tulis di kolom komentar kira-kira berapa harga dari Redmi Pad. Dan tunggu ya sampai Redmi Pad benar-benar rilis di Indonesia. Oke, sampai jumpa di live unboxing berikutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye.